selamat malam. Terima kasih banyak Selamat malam. waktunya. Ya, selamat malam. Ini pertama-tama sebelum kita masuk ke pokok perkara masalahnya, pertama saya ingin bertanya tentang kapal dulu gitu. Ya. Kondisi kapal sekarang seperti apa? Si baby-nya juga seperti apa? Oke. Boleh ada yang menunjukkan video Fang? Siapa tadi? Video Fang gimana ya? Di HP kamu ada? HP aku mati lagi loh. Oke. Izin boleh saya ambil dulu? Oke. Gimana? Tuh di sini tolong. Tadi ada di Mandiri. So far sih Fang sehat ya. Kondisi bayinya juga udah mulai. Jadi tadi Fang mengucapkan menyampaikan permintaan maaf kepada rekan-rekan media karena belum bisa untuk ikut video call dan Zoom hari ini. Jadi saya meminta Fang untuk mengirimkan video terbaru dan update mengenai kondisinya. Ini videonya ya. Halo semuanya, mohon maaf kalau hari ini aku belum bisa ikut join gitu ya, karena kebetulan kan mendadak sekali gitu ya. Dan hari ini aku udah ada beberapa jadwal. Pagi tadi aku udah dari salon ya, udah mulai kerja. Habis itu siangnya lanjut kontrolin Ryu ke rumah sakit karena hari ini jadwal kontrol Ryu pasca operasi. Untuk kondisi Ryu sendiri sebenarnya bilirubinnya udah mulai turun dari bawah 10, makanya sama dokternya udah izinin pulang. Tapi untuk kondisinya masih agak sedikit kuning, makanya tiap hari harus dikontrol minumnya. Jadi biar supaya terkontrol harus pumping terus biar kelihatan milinya berapa dia minumnya. Kalau misalkan langsung di BF kan kelihatannya minumnya berapa. Terus masih harus dijemur. Doain semoga kuningnya Ryu bisa cepat hilang, jadi bisa benar-benar sembuh gitu ya. Terus untuk kondisi aku sendiri pas operasi masih agak sedikit nyeri, tapi masih tetap harus beraktivitas ya, masih harus kerja karena kalau nggak kerja nanti bagaimana cari uangnya gitu ya. Terus kalau totally semuanya sih sehat ya. Terus kalau untuk berita masalah yang di Polda itu, kalau untuk yang di Polda naik ke CD itu, saya sih menghormati keputusan dari penyidikan seperti apa gitu ya, dan saya juga mengikuti hukum yang berlaku. Kalau memang belum ketemu anak, toh juga sekarang dia masih berada di luar, juga dia tidak ada kemauan untuk menemui anaknya gitu. Kalau misalkan dia ditahan sementara belum ketemu anak, ya sudah ya, karena sekarang aja dia posisinya masih di luar, juga dia tidak berniat untuk menemui anaknya. Ya sebenarnya kalau misalkan tahu sibuk, saya tahu sibuk gitu, saya tahu kalau dia sibuk, cuman sesibuk apa sih kalau misalkan seorang ayah yang menghendaki memang dia bertemu dengan anaknya, masa ia tidak bisa disempatkan, sedangkan ini juga sudah 2 minggu pasca Ryu-nya lahir juga belum ada kabar sama sekali, tidak ada menghubungi saya sama sekali, tidak ada nge-WA maupun telepon, juga tidak berkunjung ke sini gitu. Sekali lagi saya terima kasih atas dukungan, doa, supportnya dari teman-teman wartawan semuanya. Saya juga mohon maaf kalau misalkan saya hari ini belum bisa hadir. Hari ini saya masih harus ke salon lagi karena masih ada janjian, masih harus tetap kerja. Karena ya nungguin 50 juta yang tidak kunjung datang itu gimana gitu rasanya. Terima kasih semuanya. Mas Fit, itu terbuka sudah mendengar ya dari Pak Mas. Kalau kita berbalik ke belakang, kalau kita bisa diceritakan mungkin dari awal persalinan sendiri ini di rumah sakit dia dari mana? Terus Persalin gimana? Bisa diulang pertanyaannya? persalinan dari mana? Terus yang kedua, saat ini Pak Mas sendiri itu masih tinggal di kosan yang kita tahu seperti itu nggak dengan Exactly. Untuk biaya kelahiran Fang pada saat anaknya lahir, yaitu di tanggal 14 Juli 2026, itu sepenuhnya ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Nah, dalam hal ini, karena keluarga Fang menginginkan kamar yang lebih private, akhirnya Fang dipindahkan ke kamar VIP dengan hanya menambah biaya sebesar selisih 5 juta rupiah saja. Dan saat ini walaupun belum genap 40 hari, tapi
Fang Fang sudah memutuskan untuk reopen salonnya lagi karena dia harus bekerja untuk mencukupi kebutuhan dia bersama dengan ketiga anaknya. Sampai saat ini sudah ada komunikasi mungkin dengan pihak BP. Tidak tuh, belum ada komunikasi sama sekali. Malah saya ada salah seorang narasumber yang mengatakan kepada saya justru PP ini malah memutuskan, dengar-dengar ya, ini baru rumor ya, memutuskan mau walk out dari pernikahan ini. Iya. Dia sendiri yang Ini seorang rekan media menyampaikan kepada saya, dia berkata bahwa bang ini masih off the record, tapi saya dengar katanya VP benar-benar mau walk out dari pernikahan ini kan. Ya, jadi 50 juta tidak terrealisasi, lalu sampai sekarang belum ada kunjungan juga untuk anaknya ya di Pati seperti yang dia gembar-gemborkan. Bahkan sekarang berita yang saya dengar dari seorang rekan media, VP mengatakan kepada rekan media tersebut akan walk out dari pernikahan ini. Jadi ya saya sih udah nggak kaget ya, karena saya menilai tidak hanya dari perkataan, dari tindakan itu kan sudah terlihat bahwa dia itu sudah menyerah terhadap pernikahan ini kan, dengan tidak adanya tanggung jawab, biaya, bahkan pada saat kemarin anaknya diopname selama 3 hari di rumah sakit karena bilirubinnya sudah mencapai angka 17, dari pihak PP pun juga tidak muncul untuk menengok anaknya. Jadi saya sudah nggak kaget kalau saya dengar dari seorang rekan media menyampaikan kepada saya bahwa VP ini sudah memutuskan untuk berpisah. Ya, yang saya juga bingung ya, memang sudah berpisah ya, karena pernikahannya juga nggak eksis, tidak tercatat di KUA. Kalau mungkin prosedur hukum kalau walk out dari pernikahan itu seperti apa sih Pak? Dalam hal pernikahan siri itu legal standing-nya itu tidak ada. Jadi saya katakan sekali lagi kepada pihak media dan masyarakat bahwa dalam hal pernikahan siri, pernikahan yang tidak dicatat di KUA, yang pihak yang selalu dirugikan itu adalah pihak perempuan. Ya. Oke, Mas Dino mempertegas saja, kemarin Mas Dino sempat bilang kalau jangankan uang, pokok satu pun aja tidak diberikan. Sampai saat ini masih seperti itu, Mas? Masih seperti itu. Masih. Bahkan bahkan pihak Fang Fang pun bisa kembali membuka salonnya karena pihak Fang Fang ini kebetulan baru saja mendapatkan pinjaman uang dari salah seorang teman asuransinya sebesar 50 juta. Justru jumlah 50 juta ini direalisasikan oleh teman Fang Fang. Dan teman Fang Fang menyampaikan, kalau nanti misalkan PP sudah mau bertanggung jawab, kamu tolong kembalikan uang ini ke saya. Lucu ya, jadi stroller juga kita yang mau ya, sampai kereta dorong, perlengkapan bayi ya. Tapi Pak Mamang sendiri mencoba komunikasi dari si Mas meminta atau Mendesak gitu. anak-anak gitu ya, mendesak lah. Kan sudah capek meminta, sudah capek mengemis. Buat apa Mas mendesak kalau orangnya juga kalau tidak nggak ada niat, nggak ada niat sama sekali. Kita kan Ya. juga sebagai wanita juga punya harga diri ya, lebih baik. Ya. Masa sih mau minta uang susu aja harus ngemis-ngemis ya nggak? Ya kan? Padahal peser pun nggak ada ya. Nggak ada Mbak, nggak ada. Nggak ada. Nah, Jadi apalagi uang 50 juta itu hanya iming-iming itu. Mas Dino terkait bahwa tadi sendiri itu PP-nya Kak Papa sendiri sudah tahu atau kaget atau seperti apa atau menerima atau gimana? oh iya, teman-teman, saya hanya mau katakan bahwa pada saat saya menyampaikan Fang Fang bahwa VP ini sepertinya sudah akan walk out dari pernikahan. Ini rumor yang saya dengar. Fang Fang hanya tertawa. Ya sudah tidak kaget kok. Orang selama 9 bulan saja menjalani kehamilan saja tidak ada sosok VP ya. Ya, bahkan saya baru saja mendapatkan video dari seorang narasumber ya, seorang wanita selebgram ya yang menurut kami juga cantik ya. Dia juga memberikan pengakuan bahwa di bulan Februari atau Maret 2026 dia juga di DM oleh si pihak PP ini dengan kata-kata sayang. Nah, mungkin rekan-rekan media mau melihat videonya, mungkin. Di saat masih menjalin hubungan dengan Fang Fang Iya. dan itu mencari korban baru. Coba tunjukin. Ya, di bulan yang sama ya. Jadi, wow, luar biasa sekali sepak terjang si gladiator ini. Bukan gladiator, predator. Bahasanya apa?
repot saya, nggak posting cantik, cantik aku. Ya ampun, untuk kamu nolak ya. Ya, untuk kamu nolak ya. Coba telapak tangannya. Namanya kelihatan nggak sih? Mana-mana korbannya. Ada. Akun Instagram. Sudah? Mau diulang lagi? Oke. Perempuan ini cukup terkenal kalau sudah. Dia seorang selebgram. Dia seorang eksekutif chef, dan dia baru saja tanda tangan surat kuasa dengan kami, tapi untuk perkara dan permasalahan hukum yang berbeda. Ya memang sudah jalan Tuhan ya, pada saat dia tahu saya juga menangani kasus dari istri si Risi PP ini, perempuan ini tiba-tiba bercerita, "Bang, aku juga di DM sama si PP." Karena kan mereka ini lingkungan artis ya. Nah, terus saya tanya, di DM-nya kapan? Tahun ini sih Bang, bulan apa? Nah, selebgram ini mengatakan kalau nggak Februari, Maret. Nah, di bulan-bulan yang sama nih pada saat dia menjalin pernikahan dengan pihak si Fang Fang nih. Luar biasa sekali nih sepak terjang si PP ini ternyata. Wow, dengan kalau bisa dilihat polanya sama tuh Bang, kayak gitu juga. Ya, panggilan sayang-sayang juga. Ya. Cinta, sayang, Iya. rayuan maut. Rayuan maut. Dukun peletnya di mana sih, ada yang tahu nggak? Saya juga pengen minta nomor kontaknya nih. Kayak jago.